Halo guys, kembali lagi di channel Uzumaki Sakanto. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan spoiler animasi Miruko-chan. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Kelanjutan dari panel pembahasan sebelumnya, di mana Miko sangat penasaran dengan orang yang memberikannya batu-batu untuk mengusir beberapa hantu. Kemudian di sini ini juga diperlihatkan sepertinya Yuria sedang berdandan, teman-teman. Sembari berdandan, Yuria juga melihat ponselnya. Di dalam isi ponsel itu sepertinya ada berita yang terkait dengan paranormal yang bisa mengusir hantu. Tapi di dalam hati Yuria mengatakan bahwasanya aku tidak mudah percaya, semuanya bisa saja palsu. Yuria juga mengambil gelang yang diberikan oleh Good Mother sebelumnya. Yuria memakainya sembari berkata bahwa kalau aku bisa berguru dengan benar kepada Good Mother, mungkin suatu hari aku bisa setara dengan mereka, yaitu Miko dan juga Hana. Setelah mengatakan itu, Yuria kembali menggelengkan kepalanya karena sepertinya itu adalah hal yang mustahil. Yuria kemudian kembali mengambil ponselnya. Di dalam isi ponselnya itu terlihat ada berita lagi paranormal. Paranormal yang dilihat oleh Yuria sekarang merupakan paranormal yang dilihat oleh Miko dan juga Hana sebelumnya. Di dalam isi berita itu terlihat ada sebuah hantu kecil atau hantu cebol di dalam sebuah wadah dan Yuria melihatnya secara langsung. Orang itu berkata, "Selamat malam, bagaimana kabar kalian? Bisakah kalian melihat apa sesuatu yang ada di dalam gelas ini? Untuk sekarang, kita abaikan dulu isi gelasnya. Hari ini aku punya trik sulap untuk kalian semua." Yuria mulai terkejut. Yuria kemudian berkata, "Ada orang tua berbadan kecil di dalam wadah itu, dan itu adalah hal yang sungguh-sungguh." Kemudian orang itu berkata, "Kebetulan aku punya batu sakti yang biasa-biasa saja. Perhatikan baik-baik bagaimana aku membuatnya tembus ke dalam isi gelas ini. Aku sudah banyak berlatih melakukan ini, tapi rasanya gugup sekali saat kulakukan sambil live seperti ini. Akan kuletakkan batunya di atas gelas ini, dan kutaruh sapu tangan ini di atasnya juga." Paranormal itu mulai menunjukkan atraksinya kepada Yuria. Orang itu kemudian mengambil gelas itu, kemudian membuka sapu tangannya. Kemudian orang itu berkata, "Nah, sekarang kita lihat. Batu itu sudah masuk. Saksikanlah. Ini merupakan benar-benar momen yang sangat mencengangkan. Hantu tua berbadan kecil itu tiba-tiba saja hangus karena batu itu sudah masuk ke dalam gelas. Ini membuktikan sepertinya batu itu mempunyai nilai-nilai yang sangat realistis." Orang itu juga memberikan cantuman link di deskripsi videonya agar kalian bisa membeli batu ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Woi, lagi nge-YouTube nih, YouTuber coy. Kemudian pada pemberitaan lain, orang itu sepertinya berada di sebuah bangunan atau di sekitaran sebuah bangunan. Orang itu kemudian kembali menunjukkan atraksinya, yaitu mampu mengusir hantu yang jahat. Orang itu mengatakan, "Yang perlu kulakukan hanya mengisi drone ini dengan air suci. Kemudian aku akan menyiramkannya ke seluruh bangunan. Perhatikan hasilnya. Bangunan ini sekarang sudah tersucikan." Di sisi lain, orang yang mampu melihat hantu itu hangus dan juga mati, yaitu hanya Yuria sendiri. Orang itu kembali mempromosikan jualannya, bahwa aku menyediakan link pembelian di deskripsi videonya. Kemudian Yuria mulai terkejut, bahwa sungguh dia asli. Tidak ada yang menyadari siapa lelaki ini sebenarnya. Yuria langsung saja subscribe channel YouTube-nya nih, teman-teman. Yuria kemudian berkata dan mulai tertarik, "Wah, gratis kalau aku daftar sekarang. Jadi kekuatan itu, siapa tahu itu sungguh bagus dan berguna bagiku nanti." Kemudian pada scene yang selanjutnya diperlihatkan, jika teman-teman melihat episode terakhir kemarin sebagai penutup animasi Miruko-chan pada bagian yang pertama atau season yang pertama. Pada waktu itu, Miko sedang berada di kuil. Miko sedang dikepung oleh beberapa hantu yang jahat, termasuk hantu yang akan menjadikannya tumbal. Pada waktu itu animasinya terhenti karena season 2-nya sepertinya akan mulai dirilis kembali.
nggak tahu kapan. Dan pada kelanjutan ini, ceritanya admin lanjutkan. Miko pada saat itu tidak memiliki siapapun yang bisa membantunya keluar dalam situasi yang sangat menyeramkan. Ternyata pada kelanjutan scene-nya ini diperlihatkan, Good Mother menyadari bahwa Miko sedang berada di kuil. Good Mother sepertinya mempersiapkan beberapa hal yang bisa membunuh hantu-hantu tersebut. Good Mother datang untuk menyelamatkan Miko di dalam kuil yang sangat berbahaya tersebut. Setelah Miko dan juga Good Mother berhasil keluar, di sini sepertinya di dalam sebuah kafe. Good Mother dan juga Miko sedang melahap sebuah makanan. Good Mother kemudian berkata, "Jadi aku mengingat masa laluku saja. Aku sangat suka sekali daging panggang restoran ini." Miko kemudian mulai berkata, "Terima kasih sudah menolongku, Nenek. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Nenek tidak datang." Kemudian Good Mother itu memperkenalkan namanya kepada Miko, bahwa namanya adalah Takeda Mitsu. "Aku disebut juga sebagai Good Mother desa, tapi terserah padamu mau memanggilku apa saja." Kemudian Miko berkata, "Baiklah kalau begitu, Nenek." Di dalam hati nenek itu berkata, pasti dia belum pernah membicarakan soal itu kepada siapapun. Dia pun menyembunyikannya dari temannya waktu itu. Good Mother kemudian mulai memperlihatkan sesuatu kepada Miko. Dia mengambil sebuah makanan, kemudian makanan itu diletakkan di atas sebuah kertas. Nenek itu berkata, "Sepotong brokoli ini adalah kamu, Miko, dan potongan wortel ini adalah aku. Dan apakah kau melihat jagung ini? Mereka adalah para nyamuk-nyamuk itu, atau para hantu-hantu itu. Kau bisa melihat mereka, bukan? Nyamuk-nyamuk ini sudah berkeliaran di daerah ini sejak dulu. Jangan takut, mereka tidak akan menggigit. Sebentar lagi, mereka juga akan pergi. Selain itu, aku ingin tahu seberapa jelas penglihatanmu. Apa yang tampak bagimu adalah garis buram atau lebih dari itu." Tiba-tiba saja, sebuah hantu yang sangat besar berada tepat di samping mereka. Miko kembali melihatnya dengan jelas. Nenek itu berkata, "Aku tidak bisa melihat nyamuk ini, Miko. Apa dia mengikuti kita dari gunung tersebut?" Miko kemudian mulai gemetar. Miko berkata, "Tidak, kurasa dia sudah di sini dari awal." Nenek itu kemudian kembali berkata, "Dia sudah pergi ya? Ini cuma dugaanku. Tapi kurasa dia tidak akan menyakitimu. Mungkin kelihatannya nyamuk-nyamuk itu tidak sedang melakukan hal-hal yang aneh. Instingmu akan semakin tajam kalau kau cukup lama terlibat di urusan ini." Miko kemudian berkata, Jadi apa yang harus aku lakukan?" Nenek itu memperlihatkan foto Hana dan juga Miko yang sedang berada di sebuah kuil. Kemudian nenek itu berkata, "Ini fotomu dengan temanmu, bukan?" Miko berkata, "Ya, benar. Kenapa nenek punya ini?" Nenek itu berkata, "Yang lebih penting, kuil itu jadi fokus perhatianku. Kuil itu sebenarnya tidak sedang berada di dunia ini, karena manusia takkan bisa menginjakkan kaki ke dalamnya." Miko kemudian kembali mulai terkejut. Tapi aku cuma mengikuti arahan dari ponselku." Nenek itu kemudian berkata, "Keadaannya sepertinya cukup rumit. Kau bisa masuk ke sana karena sebuah persyaratan sudah terpenuhi. Saranku jangan pernah ke sana lagi. Apa kau paham?" Tiba-tiba saja, hantu yang sangat seram kembali muncul di sekitaran Miko dan juga Good Mother. Miko berkata dalam hatinya, "Bagaimana aku harus memberitahu makhluk ini datang lagi kepada nenek?" Kemudian Good Mother berkata, "Ada apa, Miko?" Ternyata nenek itu mulai menyadari juga bahwa jangan takut soal itu. Aku sering melihat mereka begitu. Pada waktu tertentu, mereka berbaris lalu menghilang. Mungkin ada tangga menuju surga, entahlah. Nenek melanjutkan, ada beberapa lokasi di mana hal ini terjadi juga. Ada geng sempit di samping MCD dekat stasiun misalnya. Tapi di tengah pembicaraan tersebut, Miko kembali melihat hantu yang memakan sesamanya. Nenek itu mulai menyadari bahwa dari sikap dan juga perilaku serta ekspresi yang ditunjukkan oleh Miko, sepertinya dia sedang menyaksikan hal yang lebih mengerikan lagi. Nenek itu berkata, "Miko, tidak apa-apa.
percayalah padaku." Kemudian Miko berkata, sembari mulai berkaca-kaca matanya. "Kenapa nenek begitu yakin? Nenek tidak bisa melihatnya, bukan?" Nenek itu berkata, "Aku punya intuisi." Akhirnya, hantu itu kembali pergi. Di dalam hati nenek tersebut, bahwa aku tidak akan membiarkan perempuan malang ini menderita lagi. Aku akan mengurus masalahmu dengan kuil itu. Kau tidak perlu mencemaskan apapun lagi. Kau akan baik-baik saja selama kamu tidak ke sana lagi. Kemudian Miko berkata, "Apa ini soal intuisi yang nenek lakukan?" Kemudian nenek itu berkata, "Intuisiku jarang salah. Setidaknya, aku bisa mengulur waktu. Lalu aku bisa cari solusi untuk akhirnya nanti." Miko berkata, "Mungkin aneh, tapi sebenarnya aku merasa senang sekarang. Ini pertama kalinya aku bisa membicarakannya dengan orang lain. Sejak awal aku melihat mereka, aku tidak pernah membicarakannya sama sekali. Tidak ada orang yang bisa kucurahkan tentang masalahku ini." Kemudian nenek itu berkata, "Apakah begitu? Aku tidak bisa melihat sehebat apa dirimu, tapi aku yakin aku jauh berpengalaman darimu. Mampir saja ke tokoku kalau kau butuh sesuatu." Miko mulai terkejut. Miko berkata, "Bukankah toko itu sudah digulung tikar?" Nenek itu berkata, "Gulung tikar katamu? Toko itu bagian dari hidupku." Kemudian yang selanjutnya, ternyata pada waktu itu adik Miko dan juga Hana sedang mencari Miko, dan di sana mereka akhirnya menemukannya. Adiknya Miko berkata, "Ternyata kalian ada di sini." Miko juga berkata, "Kalian ngapain di sini?" Hana melanjutkan, "Kami sedang mencarimu kemana-mana. Kau bikin khawatir aku saja. Teleponku bahkan tidak diangkat juga." Miko berkata, "Maaf, tapi ponselku sedang mati." Nenek itu kemudian berkata, "Oh, aku yang salah. Miko membantuku membawakan barang-barangku. Sebagai imbalan, aku membelikan dia makan siang." Kemudian Hana melanjutkan, Wah, sejak kapan kalian menjadi akrab seperti ini?" Miko berkata, Kami juga kebetulan berpapasan pada waktu itu." Nenek itu kemudian mulai merasakan aura yang dimiliki oleh Hana. Akhirnya, mereka berempat pun makan siang bersama. Kemudian Good Mother pulang ke tokonya kembali. Di sisi lain pada waktu itu, Good Mother juga bertemu dengan pria yang berambut hitam, yaitu paranormal yang dilihat oleh Miko dan juga Hana sebelumnya. Orang itu tepat berada di belakang dari Good Mother. Orang itu berkata, "Permisi, apakah nenek punya gelang suci yang mengandung kekuatan? Bagaimana hubungan antara orang ini dengan Good Mother?" Orang yang bertopi itu kembali menawarkan sebuah drone, yang dimana drone itu sangat canggih katanya. Drone ini bisa dikendalikan memakai ponsel, tidak perlu masuk ke bangunan runtuh lagi. Apakah kau tertarik untuk memilikinya? Jujur saja sih, mesinnya agak berisik. Good Mother kemudian lantas berkata, "Tidak mau." "Rom, kenapa kau ada di sini?" Jadi pada panel ini, kita juga diperkenalkan tentang paranormal itu. Ternyata namanya adalah Rom. Kemudian Rom berkata, "Itu bukan sapaan yang ramah. Baru saja muridmu ini menemuimu." Kemudian Good Mother berkata, "Aku tidak punya murid, dan yang kulihat kau cuma menjual barang-barang mencurigakan." Rom kemudian berkata, "Aku belajar dari guru yang terbaik." Nenek itu berkata, "Kau yang mengirim foto itu bukan? Apa tujuanmu sebenarnya?" Rom berkata, "Sudah kuduga, masih terlalu awal bagimu untuk pensiun. Masih saja tajam seperti dulu." Kemudian nenek berkata, "Apakah kau mengejekku?" Rom berkata, Tidak sama sekali, sedikit pun tidak. Aku sangat menghormatimu. Bukannya kita punya tujuan yang sama? Kita bisa sekaligus membantu orang menyelam sambil minum air." Pada saat pembicaraan itu berlangsung, beberapa hantu sedang berada di sekitar mereka, dan Rom jelas melihatnya atau merasakannya. Rom berkata, "Oh, kau juga melihatnya ya nenek? Pasti kau sudah jadi lebih kuat dari terakhir kita bertemu. Alangkah baiknya kita bekerja sama." Kemudian nenek berkata, "Cukup, aku tidak punya waktu untuk basa-basi busukmu itu.
apa maumu?" Rom kemudian berkata, "Ya ampun, pujianku itu tulus dari hati." "Nah, kalau begitu, katakan, kapan kau akan membawa dua perempuan itu ke gunung?" Nenek berkata, "Takkan kubiarkan kau menyentuh mereka." Kemudian Rom sembari tersenyum berkata, "Baiklah kalau begitu. Maafkan aku, waktuku hanya cukup untuk mampir sebentar. Sampai nanti, Nenek Mitsu. Aku harus pulang untuk mengedit video. Dadah." Pada panel yang selanjutnya diperlihatkan, sepertinya Hana dan juga Miko sedang berada di dapur masakan nih teman-teman. Sepertinya mereka ada kursus atau kerjaan atau mungkin saja tugas untuk membuat masakan bagi orang yang sangat spesial. Tapi di dalam tugas itu atau di dalam pekerjaan itu, Miko lagi-lagi melihat jelas ada hantu di dekatnya. Dan hantu itu sepertinya juga ikut memasak. Miko berkata dalam hatinya sembari bergetar, berkeringat dan mulai ketakutan. Miko kemudian berkata dalam hatinya, "Ya ampun, yang benar saja, aku sangat ketakutan." Miko kembali melihat bahwa tunggu dulu, dia juga ikut memasak. Hantu itu sepertinya memasak hantu yang lain. Kemudian Miko meneteskan air mata kemudian tersenyum. Aku mau bikin saus." Nada suara yang dikeluarkan oleh Miko sepertinya cukup mulai gemetar. Kemudian kita singkat pada panel yang selanjutnya. Setelah kue itu masak, sepertinya Hana membawakannya kepada guru Zen. Pada saat itu, Zen juga mencoba makanan itu. Ternyata makanan hasil masakan Hana dan juga Miko sangat enak. Kemudian, pada panel yang selanjutnya juga diperlihatkan, Hana sepertinya membeli beberapa roti. Saat Hana melewati jembatan, dia melihat seorang gadis yang sedang berdiri di sekitaran jembatan. Gadis itu sepertinya ingin melompat. Hana kemudian berlari sembari mengeluarkan roti itu untuk menahannya. Hana berkata, "Jangan melompat, masih banyak makanan enak untuk dimakan di dunia ini." Gadis perempuan itu berkata, "Kamu salah, aku bukannya mau lompat, tapi jimat keberuntunganku jatuh ke sungai itu." Hana kemudian mulai tersenyum. Hana berkata kepada gadis itu, "Kalau begitu, makan roti melon saja. Kamu duduk saja di situ. Biarkan aku yang turun ke sana untuk mengambil jimat keberuntunganmu itu. Karena sepertinya itu sangat berarti bagimu, bukan?" Akhirnya pada saat itu, Hana kemudian mulai turun di sekitaran air tersebut. Pada saat itu, Rom kembali muncul di dekat gadis yang berambut hitam tersebut. Rom kemudian berkata, "Oh, rantingnya terlalu pendek ya?" Gadis itu berkata, "Siapa kamu?" Rom kemudian berkata, "Tidak usah pedulikan itu." Dan pada saat itu, Hana sudah berhasil mengambil jimat keberuntungan tersebut. Rom kemudian berkata kepada gadis berambut hitam itu, bahwa bukankah jimat itu pemberian dari sahabatmu? Gadis itu berkata dan juga heran, "Hah? Bagaimana kamu bisa tahu?" Rom berkata, "Tidak usah pedulikan itu lagi." Gadis itu kemudian menoleh ke air kembali. Pada saat itu, sepertinya Hana mulai kesulitan untuk berjalan. Ada sesuatu di air, kata Hana. Hana berkata, "Mungkin karena bajunya jadi berat. Akhirnya aku jadi basah." Ternyata di dalam air itu, tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang sangat berbahaya, atau sesosok hantu. Wajahnya lumayan menyeramkan, tapi Hana tidak bisa melihatnya. Hanya Rom yang bisa melihat hantu tersebut. Gadis itu berkata, sedang apa dia di sana? Kenapa dia tinggal saja diam?" Kemudian Rom berkata, "Menakjubkan." Kemudian Hana mulai kaget. Kenapa tiba-tiba arusnya jadi deras begini? Sepertinya hantu itu mulai memasukkan Hana di dalam bagian mulut atau tenggorokannya. Sepertinya hantu itu merupakan penyebab di mana airnya berjalan cukup deras. Tidak berpikir lama, Rom kemudian langsung menggunakan drone. Drone itu kemudian dilayangkan di sekitaran kepala Hana. Tubuh Hana akhirnya mulai ringan kembali. Tapi tidak berselang lama, arus airnya kembali menarik Hana. Perempuan berambut hitam itu kemudian mengelurkan kue yang dibeli Hana sebelumnya. Dia sepertinya ingin membantu Hana untuk naik ke daratan. Akhirnya Hana pun bisa naik ke daratan. Akhirnya
Hana bisa selamat. Gadis berambut hitam itu berkata kepada Rum bahwa padahal tadi kau bisa membantu kami. Rum berkata, tidak banyak yang bisa kulakukan tadi. Sepertinya gadis berambut hitam itu memiliki kenalan yang sudah lama mati. Kenalan itu jelas dilihat oleh Rum saat Rum mulai berpamitan dan mulai pergi. Kemudian gadis berambut hitam itu akhirnya pulang ke rumahnya. Gadis itu berkata dalam hatinya, ada yang ingin aku katakan pada ibu. Kemudian pada panel yang selanjutnya diperlihatkan, sepertinya Miko dan juga Yuria sedang duduk di sebuah taman. Kemudian Yuria berkata kepada Miko, apakah kau sudah mendengar bahwa Hana sedang sakit? Kemudian Miko berkata, ya, kukira dia tidak akan pernah sakit. Ternyata kemarin dia nyebur di sungai. Kemudian Yuria berkata, hah? Kenapa bisa? Miko melanjutkan, entahlah, tapi terkadang dia melakukan hal tersebut. Yuria kembali berkata, dia bukan orang gampang sakit hati, tapi orang yang suka terjun ke sungai. Kuharap dia akan baik-baik saja. Kemudian tidak berpikir lama, Hana kemudian memperlihatkan fotonya. Dia mengirimkan foto tersebut kepada Yuria dan juga Miko. Di dalam foto tersebut, Miko kemudian mulai panik. Miko berkata di dalam hatinya, makhluk apa yang ada di belakang Hana tersebut? Yuria juga ikut menyadarinya. Yuria berkata, sepertinya keadaannya mulai kacau. Aura yang dia miliki jauh lebih lemah. Dalam hati Miko berkata sembari panik, tunggu, keadaan Hana sangat melemah sekarang. Apakah mungkin makhluk itu yang telah menyerangnya? Tidak berpikir lama, Miko dan Yuria langsung saja berkunjung ke rumah Hana. Kemudian Hana menjemputnya. Hana berkata, wah, padahal kalian tidak usah datang repot-repot begitu. Aku kan baik-baik saja. Kemudian Miko berkata, bagaimana keadaanmu sekarang? Hana kemudian berkata, sepertinya suhu tubuhku sudah turun, tapi masih pusing sedikit. Yuria berkata, ini pertama kalinya aku main ke rumah teman. Yuria juga menyadari. Yuria mengatakan dalam hatinya, menakjubkan, auranya cepat pulih setelah hanya memakan sedikit. Bagaimana dia bisa begitu? Yuria kembali melihatnya, bahwa auranya tiba-tiba melemah lagi. Miko kembali melihatnya, sebuah tangan yang ingin mencengkram Hana dari belakang, yaitu tangan hantu. Kemudian Miko berteriak, Hana, makan apelnya lagi. Hana kemudian berkata, ya, aku akan makan. Yuria kembali melihatnya, oh, dia pulih lagi. Kemudian pada saat itu auranya kembali melemah, begitu seterusnya. Sepertinya hantu itu mulai menyerap aura yang dimiliki oleh Hana, sehingga Hana selalu terlihat sangat kelaparan. Kemudian tiba-tiba saja di balik jendela, hantu yang berwarna hijau tersebut muncul bersamaan. Pada waktu itu, hantu tersebut kemudian menghantam hantu yang berambut hitam yang ingin mengganggu Hana sebelumnya. Hantu hijau tersebut kemudian membunuh hantu yang ingin mengganggu Hana. Pada saat itu, auranya tiba-tiba berubah. Angin yang sangat kencang kemudian menghampar mereka bertiga, sampai mereka bertiga ikut kebingungan. Tapi Miko kembali melihatnya dengan jelas, bahwa hantu yang berwarna hijau tersebut kembali muncul untuk menyelamatkan dan membunuh hantu yang mengganggu Hana. Setelah itu, hantu hijau itu kemudian menunjukkan isyarat kepada Miko, bahwa sepertinya syarat untuk melindunginya sudah sampai, dan sepertinya ada yang ingin dia lakukan selanjutnya. Hantu hijau itu pun kembali menghilang. Pada panel yang selanjutnya juga diperlihatkan, Miko dan Yuria kembali meninggalkan rumah Hana. Dia berpamitan untuk pulang. Kemudian Miko berkata dalam hatinya, sepertinya mereka mengincar Hana. Apa karena saat itu kami berdua ke kuil? Aku melihatnya dengan jelas. Pada saat itu yang besar juga ada, tapi dia langsung pergi. Kurasa aku tidak boleh diam saja. Mungkin aku harus bertemu dengan Good Mother kembali untuk meminta saran kepadanya. Kemudian pada panel yang selanjutnya diperlihatkan, di rumah Yuria sedang dalam posisi berbaring. Yuria melihat ponselnya. Di dalam ponsel itu ada foto mereka bertiga. Yuria juga mengingat perkataan Miko sebelumnya. Miko berkata bahwa entah apa yang terjadi bila kau tidak ada, kamu sangat hebat. Tapi Yuria mengatakan dalam hatinya
bahwa sebenarnya aku tidak melakukan apapun. Aku cuma duduk untuk memperhatikan mereka. Aku harus menjadi lebih kuat agar bisa bertarung bersama Miko dan juga Hana. Pada saat ini aku masih belum cukup kuat. Kemudian keesokan harinya, di sana terlihat Rom. Rom mengatakan kepada semua anak-anak bahwa salam pada semua anggota Sindrom Enigma. Aku pemandu kalian, Shido Rom. Sudah lama aku ingin sekali berjumpa dengan kalian. Semoga kalian bisa menikmati tur hari ini. Pada saat itu, sepertinya Yuria melihat undangan dari tur tersebut. Yuria kemudian berpakaian atau seperti dalam posisi menyamar. Yuria mengatakan dalam hatinya bahwa aku harus mencari tahu seberapa kuat dia. Kalau dia memang sungguhan, mungkin itu bisa membantu aku berlatih. Aku akan memakai penyamaran ini supaya tidak ada yang menyadari aku bukan orang dewasa. Tapi sepatu platform ini membuat aku kesulitan untuk berjalan. Pada saat itu, Rom mengatakan bahwa orang biasa menyebut tempat ini sebagai kolam kodok kuak-kuak. Ceritanya menyebutkan bahwa tempat ini sebelumnya ada wanita yang patah hati kemudian bunuh diri dengan melompat ke dalam kolam ini. Lalu rohnya gentayangan, kurang lebih begitu. Ini kolam terkutuk yang bahkan dijauhi oleh penduduk lokal. Semuanya akan baik-baik saja, bukan? Apa ada yang cukup sensitif sampai bisa merasakan sesuatu? Kemudian di antara mereka ada yang merinding, ada juga yang merasa ketakutan. Kemudian Rom melanjutkan bahwa kalian para anggota Sindrom Enigma memang sangat luar biasa. Indera kalian sepertinya lumayan tajam. Yuria kemudian memperhatikannya. Yuria berkata dalam hatinya, bicara apa orang-orang ini? Aku sepertinya tidak bisa merasakan apapun. Rom kemudian berkata, tenang saja, aku mempunyai benda istimewa yang bisa menangkal roh jahat. Ini dia. Di dalam isi dari botol-botol ini berisikan kekuatan garam. Di dalam wadah yang sangat kecil ini, sebotol garam ini berisi energi. Ini akan melindungi kalian dari roh jahat. Biasanya, aku menjual ini seharga 10.000 yen. Tapi hari ini, aku memberikan harga yang spesial khusus untuk member saja. Hanya dengan 8.000 energi yen, kalian bisa memiliki dari botol-botol ini. Kemudian Yuria mulai berkata dalam hatinya sembari sangat terkejut. Hah? Apa yang dia katakan? Garam katanya. Apakah dia memang juga penipu? Tidak, video itu asli. Mungkin ini asli juga. Yuria kemudian mulai memperhatikan dompetnya. Yuria berkata dalam hatinya bahwa aku tidak punya uang. Kemudian Rom berkata, oke, baiklah, saatnya kita menuju tempat angker berikutnya. Pemberhentian selanjutnya yaitu namanya rumah angker. Seorang ayah membunuh keluarganya lalu bunuh diri. Tapi konon roh mereka masih gentayangan. Kemudian Yuria seperti melihat beberapa hantu di balik jendela. Rom kembali mengatakan bahwa rumornya kalau kalian masuk ke dalam rumah itu, kalian akan terkena kutukan. Mengerikan, bukan? Tapi tenang saja, kalian tidak perlu takut. Ada jimat ini yang penuh dengan energi. Selama kalian membawa ini, kutukan apapun bisa kalian lepaskan. Silakan belilah kalau kalian mau masuk ke rumah ini. Yuria kemudian berkata dalam hatinya bahwa sebenarnya aku tidak merasakan apapun dari rumah itu. Dan kenapa tidak ada yang menyadari keadaan rumah sebelah? Dari beberapa murid yang ikut tur tersebut, tidak ada yang mampu merasakan keberadaan hantu di rumah sebelah. Tapi Yuria mampu merasakan dan juga melihatnya. Kemudian Yuria berkata, sepertinya ini sudah mulai serius. Kemudian di persinggahan selanjutnya, yaitu rumah sakit terkutuk, Rom kembali mengatakan kepada murid-murid itu bahwa kalian hanya butuh cincin ini. Khasiatnya adalah mampu menjatuhkan roh kepala suster dari kalian. Kemudian yang selanjutnya, trotoar terkutuk. Hanya dengan membawa gantungan kunci penangkal roh ini, apapun yang datang pada kalian saat di mobil akan langsung hilang. Sepertinya Rom di sini mulai mempromosikan barang dagangannya untuk mengusir beberapa hantu. Kemudian persinggahan selanjutnya, yaitu dek observasi terkutuk. Rom kembali mengatakan bahwa pakai saja kacamata ini. Kalian akan terlindungi dari roh gentayangan melalui sinar ultraviolet. Kemudian tempat persinggahan yang terakhir, yaitu untuk tur hari ini, namanya adalah Ngari Terkutuk. Konon katanya, mayat wanita yang dibunuh langsung dibuang ke ngarai ini.
rohnya menggentayangi jembatan ini. Mereka mencari orang-orang yang telah membunuhnya. Dikatakan bahwa mereka yang mendengar suara wanita itu akan langsung diseret ke dalam neraka. Tapi aku punya sesuatu untuk kalian. Penyumbat telinga anti kutukan ini akan melindungi kalian dari bahaya itu. Energinya ada sekitaran 2000. Nah, satu persatu hati-hati, jembatannya sudah mulai tua. Sepertinya murid-murid yang ikut tur tersebut mulai melewati beberapa jembatan. Di dalam hati Yuria mengatakan, sangat menggelikan. Kemudian Rom menyuguhkan penyumbat telinga itu kepada Yuria. Rom berkata, kau mau juga penyumbat telinganya? Tapi Yuria menolaknya bahwa tidak, terima kasih. Rom kemudian berkata, tempat ini tidak aman tahu. Kemudian di dalam hati Yuria berkata, mungkin sepertinya video itu adalah palsu. Dia cuma penipu yang memanfaatkan orang lain demi uang. Orang seperti dia merusak nama paranormal asli. Setelah memikirkan dan mengatakan itu di dalam hatinya, tiba-tiba jimat yang dipegang oleh Yuria langsung saja putus. Sepertinya di dekat Yuria ada hantu yang sangat besar. Kemudian Yuria mulai terkejut. Saking terkejutnya Yuria, dia memegang sebuah kayu yang sangat rapuh. Kayu itu kemudian langsung saja rusak. Kemudian Yuria berkata, hah, apa yang terjadi? Kenapa gelangku putus lagi? Yuria kemudian tiba-tiba saja mulai terjatuh dari jembatan. Tapi Rom tepat waktu. Dia langsung menangkap tangan kiri milik Yuria. Rom kemudian berkata, ya ampun, aku sudah mengatakannya sebelumnya kepadamu. Tempat ini tidak aman. Kau sudah kubilangi bukan? Kemudian Yuria berkata, terima kasih, terima kasih. Rom melanjutkan, apakah kamu terluka? Saat mengatakan itu, Rom kemudian memegang beberapa batu di tangan kirinya. Yuria melihatnya bahwa itu adalah batunya. Kemudian Rom langsung saja melempar beberapa batu itu di belakangnya. Rom kemudian berkata, nanti kita bahas itu. Rom kemudian menggendong Yuria. Kemudian Yuria berkata dalam hatinya, tunggu, sepertinya ada sesuatu di sini. Dan itu bukan cuma perasaanku. Dia juga menyadarinya, yaitu paranormal yang bernama Rom ini. Sebenarnya dia siapa, kata Yuria. Kemudian yang selanjutnya, sepertinya tur hari ini mulai berakhir. Rom mengatakan kepada murid-murid itu bahwa terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ini adalah akhir dari tur angker kita. Kemudian Rom kembali menawarkan barang jualannya atau dagangannya. Rom berkata, aku menjual bakpo energi. Kalau ada yang mau beli untuk oleh-oleh di rumah, silakan belilah untuk di jalan. Kemudian di dalam hati Yuria berkata, pasti ada yang tidak beres saat gelang suciku putus. Mungkin ada makhluk yang berada di dekatku yang tidak bisa kulihat. Pada saat itu, Rom kemudian memperbaiki gelang milik Yuria. Rom berkata, nih, sudah kuperbaiki. Ini gelang suci dari Good Mother bukan? Yuria mulai terkejut. Yuria berkata, hah? Kenapa kau bisa tahu? Kemudian Rom berkata, aku bisa merasakannya. Nona Mitsu itu teman lamaku. Yuria berkata, dia berteman dengan Good Mother. Ternyata dia bukan penipu. Kemudian Yuria langsung saja memperkenalkan namanya, bahwa namaku adalah Nigo Redou Julia. Aku adalah murid nomor 1 dari Good Mother. Kemudian Rom mengatakan kepada Yuria, hah? Murid nomor 1 katamu? Tapi aku bertanya, kenapa kau berada di tur ini? Apakah Nona Mitsu tahu soal ini? Kemudian Yuria berkata, belakangan ini aku belum bertemu dengannya. Kebetulan aku melihat salah satu videomu, jadi aku mendaftarkan dari situs webmu. Kukira kau cuma penipu, tapi sekarang aku lega ternyata kau bukan penipu. Yuria melanjutkan bahwa cita-citaku, aku ingin jadi lebih kuat. Aku ingin jadi paranormal sungguhan sepertimu dan juga Good Mother. Kemudian Rom berkata, oh, benarkah begitu? Kemudian Yuria berkata, jadi kalau begitu, tolong ajari aku juga. Rom mengatakan, tentu saja, kamu boleh datang kapan saja. Akhirnya, Yuria dan juga murid-murid itu pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian, Rom berkata bahwa sepertinya hari ini pun tidak ada. Garam dan penyumbat telinganya juga berfungsi, cincinnya juga begitu. Kacamatanya perlu sedikit pengerjaan lagi. Sepertinya aku harus mencari lebih dari batu itu. Mungkin aku memang membutuhkan perempuan-perempuan itu. Yang dimaksud yaitu Miko dan juga Hana.
Kemudian pada panel yang selanjutnya diperlihatkan, sepertinya Miko berkunjung ke toko Good Mother, tapi sepertinya dia sedang pergi atau sedang keluar. Setelah Miko mengetahui bahwa Good Mother sedang keluar, dia langsung saja menuju ke rumah Hana dengan membawakan beberapa makanan seperti bakpo pantat. Akhirnya cerita pada part yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan lanjutkan di part yang ketiga. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Kita akan lanjutkan di next video. Tetap stay tune karena masih ada pembahasannya. Kita cukupkan sampai menit ke-40 lebih. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye bye.